Oke, terima kasih, selamat pagi semuanya. Jadi sebelum kita mulai, nontonnya nanti aja, nontonnya nanti aja. Oke, saya ingin, jadi sebetulnya dalam rangka menata keuangan, sebetulnya bukan masalah angka-angka, tapi lebih kepada apa? Pola pikir. Ya, bagaimana kita menata pikiran kita. Nah, sebelum saya mulai, saya akan ada beberapa pertanyaan. Ya. Pertama, mengapa ada usia pensiun? Mengapa ada batas usia pensiun? Kenapa kok nggak sampai 70 tahun aja, sampai 80 tahun aja? Mengapa ada usia pensiun? Ada yang tahu nggak? Ini kan sarjana semua kan? Ini pertanyaan. Karena produktivitas manusia makin menurun. Jadi intinya mengapa? Karena lapangan pekerjaan terbatas, jumlah tenaga kerja banyak, nggak cukup, sehingga apa? Ada batas usia. Oke, 55 atau 56 selesai ya, karena angkatan kerja yang baru mulai masuk udah siap. Kalau nggak keluar, mandek. Itu poinnya. Nah, mengapa batas usia pensiun di Indonesia sama di Singapura berbeda? Di Singapura 65, Indonesia 56 sampai 58. Mengapa? Karena demografi, ya, gap antara usia kita yang sama yang bawah dekat. Karena kita kebanyakan kawin muda, usia 25, 30 tahun kawin muda. Kalau orang Singapura kawin mudanya 40, 45, sehingga gapnya jauh. Jadi kalau kata dia sudah pensiun, yang ini belum bisa siap masuk kerja, jadi nunggu sampai usia 65 udah siap ininya, baru dia keluar. Kalau enggak, kosong. Paham ya? Makanya Indonesia bonusnya banyak sekali, bonus demografinya. Angkatan kerjanya dekat kan, ini selesai. Ya, makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman, yuk regenerasi yuk. Kenapa? Karena kita punya anak udah siap. Ya coba, Mas Fajar, anaknya udah kerja kan? Bapaknya masih kerja. Udah kesundul, ya? Udah nyundul. Baru 3 tahun Pak anak saya. Itu yang bontot ya. Oke, jadi itu ya. Kemudian, mengapa kita mesti siapkan pensiun? Karena kita bukan anak sultan. Ya, bukan anak sultan. Kita bukan orang kaya. Ya. Kemudian kita juga bukan PNS eselon tinggi yang mungkin uang pensiunnya gede. Saya nggak tahu uang pensiun PNS berapa saat ini yang tinggi. Ada 10 juta nggak? Kecil kalau PNS Pak. Kemudian BPJS pun juga terbatas. Ya, hari tua dan maupun pensiun yang itu minim. Kan dulu dana pensiun nggak ada kan? Adanya hari tua doang kan? Sekarang sudah ada pensiun kan? Tapi masih minim. Oke, sekarang saya minta Anda ambil pulpen, tulis ya 6 orang nama kerabat, bukan orang tua ya, kerabat 6 orang yang usianya di atas 60 tahun. Tulis kerabat Anda, tante, om, ya, 6 orang yang usianya di atas 60 tahun, yang masih hidup, jangan yang mati udah. Tulis, jangan lama-lama mikir, tulis. Tetangga kanan kiri, ya, Pak D, Pak Le, banyak kan? Dari orang tua, bapak, ibu, 60. Pak RT, siapa? Atau dosen, coba lihat. Ya, ada yang 60 nggak? Oh, siapa aja? 6 orang coba. Oke, cepet ya. 6 orang saja. Saya 55. Baru mau tulis. Ayo, udah cukup? Nah. Kalau yang nggak punya saudara, kasihan amat. Oke, berarti udah lewat semua dong gitu. Oke, kemudian lihat nama-nama tersebut, kasih tanda di sebelah kanannya yang hidupnya susah, sengsara, tergantung sama anak-anak, ya, itu kasih tanda minus sebelah itu ya. Tapi kalau yang hidupnya mapan, sejahtera hari ini, ya, kasih tanda plus. Oke?
Nah, kemudian apa? Kunjungi beliau yang plus tadi, tanyakan apa resepnya beliau bisa hidup mandiri. Oke, kita mulai ya. Kita diskusi ya. Ini tulis ya, jadi Anda ikut ambil bagian untuk nulis supaya apa? Bisa meresep. Kalau enggak dapat. Ayo, langsung. Susu, Wahyu, Poli. Ya, oke. Tulis 3 kata. Kalau misalnya Anda kata pensiun, apa yang Anda punya tuh? Tulis. Kalau sapi kan, oh susunya, oh wagyu, oh soto Betawi. Asosiasinya gitu loh. Contohnya susu tuh susu. Ya, sapi tuh contohnya susu, wagyu dan soto Betawi. Kalau pensiun apa? 3 kata. Numpang sama anak. Tulis 3 kata. Udah? Pensiun menunggu ajal. Oh. Pensiun ngomong cucu. Oke? Pensiun kawin lagi. Modal. Oke. Yang tidak punya semeja, coba Mas Prima ngobrol sama beliau. Coba tanya, ya. Diskusi dengan teman semeja Anda, jelaskan apa maksud Anda. Tukar aja, silakan, tukar aja, ngobrol aja. Apa maksud lo? Tanyain aja, apa maksud? Oke. Ya. Ada yang tulis pensiun pelihara burung atau main ayam atau mancing? Masing-masing ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, monggo. Kurang 3 saya. Oke. Apakah Anda pernah berpikir menjadi pensiun? Kapan? Tulis tahunnya. Pernah nggak Anda berpikir? Oh, nggak pernah mikir. Sampai saat ini nggak pernah berpikir. Tulis saja apa adanya. Merencanakannya kan? Berpikir merencanakan. Oh, belum. Hingga hari ini baru kepikiran. Tulis saya tahunnya, nggak apa-apa. Tulis usia boleh, Pak? Nah? Tulis usia boleh. Tahun kapan, pada usia berapa? Silakan. Monggo. Silakan ya. Udah? 17. Apa yang telah Anda persiapkan? Oh, belum, mikir aja belum kok. Apa yang Anda telah persiapkan? Oh, sawah. Ada, oh villa. Mas Prima kan? Oh, kebun. Oh, apa? Saksofon. Udah punya, ya. Kafe, bisa kan? Anda tulis. Kalau misalnya belum persiapkan, jangan tulis. Jangan buat-buat gitu loh. Ya, jangan buat-buat kalau belum persiapan, jangan buat-buat. Ya. Oh, belum, Pak. Saya belum persiapan apapun. Ini aja baru mikir, Pak, hari ini. Oke? Bila Anda belum pernah berpikir mempersiapkannya, mengapa? Tulis 3 kata. Mengapa? Oh, masih jauh. Oh, ntar aja lah, nggak pernah kepikiran. Ya, masih keenakan. Masih jauh. Karena jauh banget. Apalagi yang mungkin baru masuk kerja kan, usia 20-25 kan. Bila Anda belum pernah berpikir mempersiapkan pensiun, mengapa? Dia kata, masih jauh. Nggak ada yang kasih tahu. Oh, udah yakin. Semuanya siap. Oh, anak saya akan bantu. Oke. Kita cepat ya, kita nggak akan lama-lama. Oke. Ini referensinya ya, saya tulis buku ini
Ada 5-10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lah. Ya. Jadi bacaan wajib pria sejati usia 25 sampai 50 tahun. Masukkan semua kan? Masuk semua. Ready ya, nggak masuk. Prima. Udah lah, itu kan saya bikin waktu itu kan sebenarnya. Ya. Dan bahan referensi wanita dewasa. Ini dewasa semua wanitanya kan? Nah. Oke. Kita mulai. Oke. Kalau begini gambaran gimana? Pura-pura susah itu, Pak. Menyedihkan. Oh, Prima nggak mungkin gini nih. Mungkin. Jangan lah, Pak. Ya. Apakah dia punya kesempatan Punya, Pak. untuk bangkit? Punya. Punya. Bisa nggak dia kerja lagi? Ya, Ratu yuk. Apakah Anda pengen begini? Mendingan nggak usah terlahir lah. Ya, nggak usah dilahirkan deh kalau hidupnya susah. Kan mesti begini kan? Ini mulai Prima nih. Kan beda ya? Posisinya sama. Ini lulusan STMA pasti. Ya. Nah, coba tuliskan ya mimpi Anda. Saya kasih waktu 1 menit. Mimpi Anda masa pensiun seperti gambar tadi. Tulis saja 1 menit. Apa saja yang Anda ingin lakukan? Anda ingin seperti apa? 1 menit. Anda ingin seperti apa masa pensiun Anda? 1 menit. Tuliskan aja, karena apapun yang Anda tuliskan itu adalah apa? Anda punya doa. Oh, saya mau jalan-jalan ke Hawaii bersama anak-anak, istri, dan cucu-cucu. Tuliskan aja mimpi Anda. Tuliskan aja, masih ada waktu 30 detik. Karena apapun yang Anda tuliskan akan tertancap dalam pikiran Anda. Oke, 10 detik lagi. Saya tidak mengajarkan, tapi saya hanya sharing apa yang saya lakukan. Oke. Kita ada 9 subtopik yang akan kita jalani sampai jam 12 nanti. Makan siang mungkin kita skip. Nah, gambar ini 3 fase kehidupan yang saya pakai sebagai saya punya pedoman yang saya buat dalam berbagai buku saya. Seseorang anak lahir, bahkan sebelum lahir, ya, sudah perlu duit. Betul? Periksa ke dokter, masa hamil, perlu duit nggak? Perlu duit. Waktu melahirkan, perlu duit. Ya, katakanlah anak-anak di sini masa anak-anak sampai usia 25 tahun katakanlah ya. Di sini masa apa? Masa menerima. Ekonomi ya, menerima. Mereka mempersiapkan diri untuk membekali diri untuk menjadi kompeten dengan sekolah, dengan segala macam. Duitnya dari mana? Orang tua. Ya, masa inilah masa menerima. Masa pertama. Menerima. Dan anak bukanlah investasi. Kalau anak investasi berarti apa? Anda pamrih. Anda minta tuh. Baleno. Anak tidak minta dilahirkan. Ya. Jadi jangan sampai, oh, lu S1, lu 2 juta ya, lu S2, lu 4 juta ya. Anak bukanlah investasi. Anak adalah obligasi orang tua. Setiap anak sama, perempuan laki sama. Anak tersebut tidak milih jenis kelaminnya perempuan atau laki. Tuhan yang tetapkan semua. Ya, tidak boleh membedakan laki dan perempuan. Karena anak tidak pernah bisa memilih lahir di orang tua macam apa. Ya. Pertama ya, fase pertama. Fase kedua. Anda semua di sini? Ya. Fase apa? Memberi. Tadi fase menerima. Ya, ini fase memberi. Kita sudah siap dan punya income. Kita memberi kepada siapa? Kepada anak kita. Kepada anak kita.
Itu paham dulu ya. Jadi menerima, memberi. Oke? Kita aktif di sini. Nah, makanya usia pensiun katakanlah saya bilang 55 katakanlah. 55 sampai katakanlah Mas Yogi mau meninggal usia berapa? Misalnya ditawarkan angka cantik, Tuhan saya mau meninggal usia sekian saja. Enggak, biar 70-an lah Pak. Tepatnya 70 berapa? 70 Pak, 70. 70. Saya pun juga sama 70. Ya, jadi katakanlah misalnya meninggal usia 80 tahun. Katakanlah meninggal usia 80 tahun. 55 sampai 80 tahun ada 25 tahun kan? Ini masa apa? Masa menikmati. Harusnya. Ya. Tadi di sini masa menerima, di sini masa memberi, di sini masa menikmati. Jadi, di masa tua ini Anda tidak boleh apa? Tidak boleh jadi beban anak-anak Anda. Ya. Anda tidak boleh jadi beban anak-anak Anda. Kenapa? Karena anak-anak Anda sudah punya beban cucu-cucu kita. Makanya kita harus apa? Harus mandiri di sini. Kasihan, makanya ada istilah apa? Generasi apa? Sandwich. Diapit kanan kiri. Ke kanannya anak-anaknya, di kirinya orang tuanya yang tidak mapan. Perlu apa? Bantu. Tapi ini berlaku untuk kita di sini ya. Bukan buat orang tua kita. Wah, papa mama mesti mapan. Udah terlambat. Udah terlambat. Tapi kita nanti tidak boleh menjadi beban anak-anak kita. Semakin lama semakin berat pasangan hidup dan ekonomi. Itu poinnya. Makanya kita harus apa? Mandiri yang saya tanamkan, dan mudah-mudahan Anda semua menanamkan dalam diri Anda. Saya harus mapan, saya harus mandiri. Oke, di sini tidak boleh lagi, mohon maaf ya, pada saat Anda sudah tua nanti, Anda tidak boleh juga bantu ke anak Anda di sini. Ya, tanggung jawab Anda sudah selesai. Tapi seandainya misalnya Anda punya rezeki banyak membantu anak Anda yang mungkin masih membangun di sini di awal-awal, silahkan. Itu pun saya lakukan untuk anak-anak saya yang baru membangun masa kerja di sini. Tapi tidak, saya akan apa? Berangsur-angsur apa? Mengurangi. Karena waktu kita pertama kali kerja dan anak-anak kita pertama kali kerja berbeda. Ya, gaji kita dulu mungkin 5 juta cukup. Kalau sekarang 5 juta nggak cukup. Ya, itu tergantung kembali pada Anda. Jadi itu ya konsepnya, masa menerima, memberi, masa menikmati. Nah, lihat di sini Anda mau ngapain? Nanti kita lihat ya. Kita masa produktif di sini kan? Kita masa produktif selama 30 tahun, kita gunakan untuk apa? Untuk hidup selama hidup di sini sampai 55 dan hidup setelah 55. Karena kita di sini nggak tahu masih ada nggak income, penghasilan. Yang pasti kalau katakanlah kita sudah tidak bekerja lagi, penghasilan stop. Nggak dapat lagi penghasilan. Mau kerja lagi, ngelamar kerja di usia 55, 56. Mau apply. Udah nggak zaman, kalah. Ya, udah nggak bisa bersaing sama anak-anak kita sendiri kan? Oke, ada pertanyaan langsung aja ya, tanyakan ya. Ini konsep. Kalau di sini sebaiknya nanti Anda mesti meninggalkan sesuatu. Oke. Tanggung jawab orang tua sampai sejauh mana? Tanggung jawab anak sampai sejauh mana? Ya. Jadi inilah saya punya opini ya. Mungkin opini Anda punya juga nilai-nilai sendiri kan? Ya. Saya hanya memberikan apa? Sebagai referensi. Bukan sebagai suatu pakem. Ya. Misalnya saat ini, tanggung jawab orang tua sampai sejauh mana? Kalau saya tetapkan ya pada anak saya bahwa saya punya kewajiban hanya sampai Anda punya sekolah selesai S1. Itu dasarnya. Sampai selesai S1. Tapi kemudian mereka menikah, itu apa? Bukan kewajiban, tapi boleh dibantu untuk biaya apa? Pernikahan.
tapi bukan kewajiban. Kan bukan kewajiban kita sebagai orang tua untuk menyediakan masing-masing anak satu rumah, satu mobil. Kan bukan. Tapi pendidikan wajib. Ya. S1 minimal. D3 pasti udah kalah. Kecuali dari SMA mungkin. Ya, mungkin. Ya, tapi kalau katakan kita apply nih, ya, di perusahaan Anda ada D3, ada S1. S1, mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu? Mungkin kalau perusahaan asuransi lihat D3 SMA mungkin. Tapi kalau yang non asuransi pasti apa? Akan disingkirkan. Pasti akan lihat S1. Ya. Jadi kewajiban orang tua sama ke anak itu sampai pendidikan. Terserah Anda. Anda bilang, "Oke, semua anak-anak semua ongkos kawin." Silakan, tapi Anda punya janji harus ditepati tuh. Jangan sampai Anda cuma janji tapi tidak bisa Anda penuhi. Ya, mendingan Anda simpen kata-kata Anda daripada Anda obrol janji tapi tidak bisa dipenuhi. Anak-anak akan sakit. Simpan ya. Oke, tanggung jawab anak sampai jauh mana? Apa? Kami, anak-anak orang tua kami, saya punya kewajiban untuk menjamin orang tua kami hidup layak, ya, sehat dan cukup, baik raga maupun batin. Jadi kami memastikan mereka punya kebutuhan lahiriah tercukupkan, ya, dan kemudian sekali-sekali kita kami ajak jalan untuk diskusi dan segala macam. Jadi itu, ya. Tapi kalau katakan misalnya ada orang tua, saya dipanggil Badi di rumah, saya punya papi Badi minta dong, papi mau ke jalan-jalan ke Singapura sekian puluh juta. Saya punya kewajiban kepada anak-anak saya. Kalau misalnya masih ada, oke. Tapi kalau nggak bisa ke Bali, nggak bisa ke Singapura, cukup ke Bali, oke. Jadi kita pun juga punya ukuran kan, membantu orang tua sesuai dengan kemampuan. Dan kemudian Pak, komunikasikan dengan pasangan. Tidak boleh diam-diam ngasih duit di belakang pasangan. Tidak. Harus apa? Terbuka. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Kelewat ya. Nah, ini mengenai terminologi pensiun. Hanyalah batas waktu untuk berhenti dari pekerjaan formal milik orang lain. Kalau Mas Wahyu Sultan nggak ada usia pensiun. Kenapa? Karena milik sendiri. Betul nggak? Kalau milik orang lain, lo dapat sebuah usia, selesai, gantian. Kan gitu ya? Oke. Pensiun sudah diketahui dari awal, bahkan sebelum Anda diterima bekerja sebagai karyawan kan? Udah tahu tuh, Anda pensiun usia sekian. Ya. Saatnya untuk regenerasi dan memberikan kesempatan bagi angkatan muda yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan ada terminasi kan untuk bank, sekian banyak, ambil yang muda lagi kan? Memang begitu, regenerasi. Ya supaya perusahaan bisa apa? Bisa survive. Waktu yang tepat untuk mempraktikkan kalian Anda setelah bekerja puluhan tahun dan membuka lapangan pekerjaan baru minimal bagi diri Anda sendiri. Nah, pensiun bukanlah akhir segalanya, malah mulainya hari baru Anda sebagai orang yang mandiri. Banyak yang tidak siap pensiun, bahkan dia punya bangku posisi jabatan dipegangin kenceng-kenceng. Anak buahnya nggak boleh gantiin dia. Malah nggak senang kalau anak buahnya bertumbuh, disikat sana sikat sini. Itu bos macam apa itu? Nah, kenapa harus dipersiapkan? Tadi kan, nih, kita bukan anak sultan, ya. Kita mau hidup tadi bahagia kan di pantai kan? Ya kayak si Romi Al Capo kan, Romi Surbakti kan, wah itu udah menikmati tuh. Sultan juga udah menikmati. Kalau kita mungkin menikmati pada saat tua kali kan, ya. Tapi boleh nggak kita menikmati saat ini? Boleh aja sih. Mengapa? Tadi untuk menikmati hidup. Banyak saat ini, terus saja kalau tadi saya punya keluarga, saya berkaca, saya melihat keluarga saya, orang dari mama, dari papa. Saya melihat ke atas, ya, kok hidupnya belang belentong. Bisa dibilang apa? Bahasa batanya belangsak. Kok
begini hidupnya. Apa menikmati? Nggak menikmati. Kerja puluhan tahun dari usia 20 tahun sampai usia 50 tahun, habis untuk apa? Untuk hidup susah. Di usia 50 tahun sampai meninggal. Bukan itu. Jadi ya, tidak membebani. Jangan jadi beban. Hidup mandiri. Kenapa? Biaya hidup semakin mahal. Ya, semakin mahal. Biaya kesehatan makin tinggi. Kondisi kesehatan makin menurun. Ya. Kalau kita bisa pensiun dengan sedini mungkin, kita punya kesehatan pun juga akan apa? Terjaga. Ya. Kadang-kadang orang tuh pos-pos ini karena kenapa? Karena mereka nggak pernah persiapan pensiun. Jadi akhirnya apa? Kondisi kesehatannya merosot jauh. Mereka bingung mau ngapain. Teman-temannya masih punya banyak duit, dianya udah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nih pasti kesehatan menurun. Itu kita mesti siapkan tuh, ya. Ini masalah apa? Masalah mental, masalah pola pikir. Ini materinya nanti dikasih ya. Oke. Nah, istilah baru nih, gerbang kebebasan. Anda mungkin capek ya kerja selama puluhan tahun ya, dikekang dari jam 8.30 sampai jam 5 sore. Waduh, kayak di penjara ya. Ada nggak yang merasa gitu? Gue di penjara dari Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 naik motor terus, ya hujan-hujanan kan gitu, panas-panasan itu gitu. Waduh, perjuangan hidup sengsara banget kan. Iya, masa kerja sengsara, pensiun juga sengsara juga. Udah nggak usah dilahirkan deh kalau gitu. Ya. Apalagi banyak dijonggol. Tuh. Babak ketiga, ya, travel. Jadi pensiun itu masa paling bahagia. Waktunya udah leluasa. Leluasa. Tapi kalau uangnya nggak ada, tembok kan kita. Bini kita lagi. Lu lagi. Ya berdua dong, jalan-jalan dong. Kenapa? Karena kita mau menikmati waktu. Ya. Kalau nggak punya duit, bingung mau ngapain. Tapi kalau punya duit, mau kemana? Enak kan? Nah, katanya golden ages, masa kebebasan. Nah, ini dia. Ini gambar yang saya minta seorang ilustrator bikin. Orang tua yang disia-siakan. Pernah nggak dengar berita orang tua meninggal dunia karena dibuang oleh anaknya di tengah jalan? Karena anaknya nggak mampu pelihara orang tua. Ini orang tua di kontrakan di rumah petak, tiap hari datang ke anak untuk numpang makan. Kalau kita tidak punya kemampuan keuangan, anak kita pasti sudah punya pasangan, kan akan terpengaruh kan? Ada nggak anak-anak yang menyanyiakan orang tua? Banyak. Bukan ini yang kita inginkan. Kita kalau begini nunduk. Tapi kalau kita punya uang, tegak kan? Anak kita nggak mau lihat kita, ya udah biarin aja, kita jalan-jalan aja. Karena anak itu bukanlah milik kita, ya. Anak apa? Orang lain yang Tuhan titipkan, yang kita besarkan kan? Tapi kalau dia berubah setelah menikah, jadi tegaklah, jangan nunduk jalannya. Makanya saat ini kita mesti siapkan supaya nggak nunduk. Kasihan, bingung besok makan apa, lusa makan apa. Kenapa? Nggak punya kemampuan keuangan. Nah, mesti begini kan? Orang tuanya tinggal di rumahnya kaya raya, anak cucunya datang, betul nggak? Ngunjungin kan? Atau orang tuanya naik mobil, bawa cucunya, yuk sini, ikut opa, jalan-jalan kita ke mall, makan. Udah papa mama kita beliin aja. Mesti gitu. Sedih kalau enggak. Apply new job, enggak deh, ya. Tapi terus saja banyak kejadian yang mesti apply. Yang saat ini masih naik
MRT, ya harus kerja.